Halo majikan, hari ini kita messaging lagi ya karena ada kasus heboh yang lagi diomongin dan jadi meme di mana-mana. Kalau di sosial media kalian tuh pernah lewat muka dari sosok anomali ini. Nah, hari ini kita akan membahas si orang ini, gengs, yang namanya Hong Ji kalau di online-nya tuh. Dimana dia itu adalah laki-laki yang berdandan sebagai perempuan dan telah menipu banyak laki-laki lainnya. Yang kalau kata beritanya, korbannya itu mencapai 1.600, gengs. Apa kabar dunia? Padahal dia lihat mukanya kayak donat ditepungin ya. Mohon maaf, habisnya belang banget itu bedaknya. Kayak macam anak SD yang abis sore-sore tuh dimandiin, ditemplokin ya begitu. Tapi kenapa kok bisa banyak laki-laki yang terjerat sama dia? Mohon maaf, ini kita suaranya agak bindeng-bindeng serak begini, masih sakit majikan. Tapi seksi kita ya, suaranya bindeng-bindeng gini. Kalau nyanyi kayak Afgan nggak ya? Terima kasih cinta untuk selamanya. Masih jelas juga. Jadi udah sorak-sorak bahasa begini suaranya juga bagus ya. Lanjut aja deh. Kenapa tadi tuh banyak laki-laki yang bisa terjerat sama dia? Ya Allah, udah mau habis suaranya. Apakah dia pakai susuk apa gimana? Macam kayak kasus Rena Sinaga dulu, tahu nggak? Nah, tapi kan kalau itu orang-orangnya tuh pada dikasih obat tidur. Nah, kalau ini orang-orangnya dengan sadar melakukannya, gengs. Jadi bisa dibilang apa ya? Suka sama suka. Lah, bener-bener apa kabar dunia? Pokoknya lagi heboh banget lah beritanya. Ini kita ngomongnya nggak kencang-kencang ya, takut suaranya habis. Makanya buat teman-teman yang nungguin TC reguler, harap bersabar, harap maklum, harap dimaafkan gitu majikan. Masih tersengal-sengal juga nih kita mau ngomong, makanya doain cepet sembuh ya. Tapi kalau untuk TC VIP kemarin udah ada tuh, baru tayang kemarin. Itu memang nggak bisa dijadiin TC reguler karena lihat sendirilah kopernya begitu. Nah, buat teman-teman yang mau join member ya, buat nonton video-video TC VIP yang memang cukup ekstrim ya, itu kalian bisa berlangganan 9.900 per bulan. Caranya tinggal klik aja tombol join, nanti akan diarahkan untuk bayar pakai dompet digital macam kayak Google Play, OVO, GoPay, Shopee Pay, yang begitu-gitulah. Atau banyak yang komen ya pada pakai iPhone katanya nggak keluar tombol joinnya ya. Nah, kalian bisa aja klik salah satu video yang TC VIP tuh, nanti sama kok langsung diarahkan untuk pembayaran 9.900 kayak tadi. Pokoknya buat yang mau aja ya, terima kasih. Hong Ji, yang kalau di bahasa China-nya tuh Hong artinya merah, sedangkan Ji artinya kakak perempuan. Jadi Hong Ji ini dimaksudkan kakak perempuan yang mempunyai aura merah. Begitu kurang lebih kali maksudnya ya. Aura merah sendiri itu kan bisa diibaratkan kayak hangat, dewasa, dan sensual. Yang dilihat-lihat kayak panas begitu nih, kayak inhaler kita merah kan. Tuh, hangat. Ini kagak mau endorse apa nih, kita pegang-pegang mulu. Nah, kenapa disebutnya tadi itu kakak perempuan? Soalnya si Hong Ji ini tuh memang sudah nggak muda lagi, usianya tuh udah 38 tahun. Disclaimer buat yang berita-berita dibilangnya 60 tahun itu salah ya, yang bener 38 tahun. Tapi ya udah tua juga 38 mah. Yang kalau dipanggilnya tante mungkin konotasinya jadi gimana gitu ya, terlalu nakal macam tante-tante girang. Makanya dia perhalus dengan sebutan Ji, atau bahasa internasional itu disebutnya memang Sister Hong begitu. Hong Ji sendiri punya perawakan badan yang tinggi berisi. Rambutnya tuh panjang sebahu, gayanya feminim, dan demen banget pakai rok panjang sama baju-baju lengan panjang. Make up-nya juga tebal banget, dempulannya tuh kayak kue mochi. Nah, Hong Ji ini tuh ramai karena diketahui dia sering ngegait cowok lewat online dating. Yang mana image dia kalau di dunia maya nih, suaranya tuh dibuat lemah lembut gitu. Plus mukanya juga pakai filter yang cantik-cantik begitu. Yang mana walaupun usia sebenarnya tadi adalah 38 tahun, tapi Hong Ji ini tuh mendeskripsikan dirinya sebagai wanita berusia 30 tahun yang telah bercerai, jadi bisa disebut janda. Dan dia mengaku memang kesepian dan membutuhkan bahu untuk bersandar begitu. Janda-janda gatel. Ya lala wanita yang haus akan lelaki. Nah, berhubung tapi kan kalau perawakannya di online tadi itu cantik perkara pakai filter ya. Ya kalau di Cina kan filternya itu ekstrim-ekstrim gitu, yang bener-bener bisa kayak jadi beda orang. Nengok sedikit gitu berubah angle-nya, filternya langsung kelihatan tuh aslinya. Nah, tutur kata dia itu juga manis banget, ala-ala cewek-cewek soft spoken. Jadi banyak cowok-cowok yang tertarik dengan si Hong Ji ini. Ditambah si Hong Ji juga secara terang-terangan menawarkan jasa dengan alasan tadi karena dia butuh kehangatan, perkara dia janda kesepian. Mohon maaf nih, putus-putus kita suaranya. Dia tuh butuh kehangatan karena janda kesepian. Dia juga bilang kalau dia udah mahir karena kan dia pengalaman menikah. Kalau mau gitu sama dia, syaratnya gampang. Dia nggak minta bayaran apa-apa kok. Ya mau-mau aja. Nah, kalau lu mau tuh, bisa tuh datang mampir ke apartemennya dengan membawa hal-hal receh, gengs. Kayak apa? Buah, susu, minyak goreng, tisu gulung. Pokoknya hal-hal kebutuhan dapur lah. Ya kan kalau begitu
image-nya macam cewek banget ya, kayak istri yang minta dibeliin makanan tuh sebelum pulang. Kayak bawain seblak nanti ya yang ya, atau beliin telur ya habis nih di rumah. Ya gitu-gitu doang, paling habisnya berapa kan, makanya receh. Bukannya open BO ratusan ribu sampai puluhan juta, begitu beda. Makanya di sini kesimpulannya si Hongji image-nya itu tidak matre, cuma memang haus belayan dan kasih sayang aja, mengidam-idamkan sosok laki-laki buat nyamperin dia. Jadinya cowok-cowok yang datang ke sana berasa cosplay jadi pasangannya gitu kan, datang-datang bawain makanan. Maka dari itu banyak yang kegayat. Habisnya siapa nih yang tidak tertarik dengan kalau ngeliat di profilnya itu cewek cantik, tempat juga disediakan, kagak perlu nyewa-nyewa tempat lagi, nggak perlu ke hotel-hotel yang jam-jaman gitu kan, nggak keluar duit, bayarnya pakai tadi bayar-bayar receh gitu, bisa dibilang gratis jatuhnya lah, sikat baik. Sampai-sampai dari catatan list pria yang ditemukan di apartemennya Hongji ini totalnya ada 1.600 nama, gengs, dengan berbagai latar belakang. Ada yang masih muda gitu kan, ganteng, ada yang udah berumur, ada yang suspek karena memang dia instruktur gym, pokoknya macam-macam banget lah. Bahkan ada yang foreigner gitu, maksudnya orang asing bule, bukan orang China. Mulai dari Timur Tengah sampai Amerika. Bener-bener dari berbagai kalangan dan usia yang semuanya tuh punya satu tujuan yang sama untuk begitu. Jadi biasanya pas sampai nih, si Hongji akan bukain pintu, si cowoknya nih udah masuk tuh bawa macem-macem tadi kayak susu, buah, cemilan, nah pokoknya buat ngisi kulkas di dapurnya si Hongji. Habis itu mereka disuruh masuk itu pakai sendal rumah, slippers ya. Yang mana lagi-lagi di sini kayak cosplay ke rumah sendiri jatuhnya. Kalau di China sana kan ke dalam rumah gitu pasti pakai sendal rumah. Bener-bener kayak dijamu. Macam lu suami atau pasangan yang baru pulang kerja gitu ya. Ini makanya laki-laki ini egonya dimainkan, ditreat sebagai kayak bener-bener pasangannya sendiri yang bertemu sama istrinya di rumah. Habis itu Hongji juga akan memeluknya dan terjadilah adegan jadi di sini nggak ada yang dikasih obat tidur segala macam ya, dengan sadar melakukannya. Namun nggak semua orang tuh jadi gila sampai nggak pakai logika ya. Karena banyak juga nih yang pas datang ngelihat sosok aslinya si Hongji secara langsung di hadapannya kan udah nggak pakai filter nih. Lah kok beda banget. Jadi malah kayak dan mereka malah lalu pergi. Pernah juga Hongji sampai dipukul. Jadi dari list total yang terjalan sampai masuk ke apartemennya itu memang ada sekitar 1.600-an nama. Ya itu banyak banget ya. Namun memang tidak semuanya yang sampai melakukan hubungan tadi. Jadi dari 1.600 itu ada yang masih eling begitu alias kabur pergi setelah melihat si Hongji ini ternyata laki-laki gitu loh. Tapi banyak juga yang sebaliknya kayak tetap lanjut aja melakukan karena merasa nanggung lah udah sampai sana. Ya mungkin dari awal si pria-pria ini tuh punya fantasi tentang Hongji yang cantik gitu kan, jadi udah keburu nafsu, udah kepengen banget gitu istilahnya. Jadi pas sampai sana walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, namun karena nafsunya tadi tuh udah gede ya, jadi ya udahlah terjang aja. Ya hawa nafsu itu kan bisa mengalahkan segalanya soalnya majikannya. Makanya hal ini yang menjadi ramai banget diperbincangkan, mengingat para pria-pria yang telah tergayat ini yang akhirnya sampai beneran itu banyak yang ganteng-ganteng, tapi ke ujung-ujungnya maksudnya mereka mau gitu melakukannya dengan si Hongji yang anomali bentukannya begitu. Emang dunia udah gila. Karena bohong ya kalau misalkan pas lihat gitu tetap nggak tahu si Hongji ini adalah cowok. Secara dari perawakannya juga kelihatan tinggi besar begitu. Mau dipakein wig atau mau dipakein masker tetap aja kelihatan. Ditambah suaranya mau dilembut-lembutin itu juga akan terdengar aneh seperti dibuat-buat. Beda kalau misalkan kalau di sosial media oke lah ketipu karena wajah dan suaranya bisa diubah pakai filter dan AI gitu kan. Cuman kalau udah sampai udah ketemu pasti tahu lah. Nah kok tetap mau, itu pertanyaannya. Nama asli dari Hongji ini sebenarnya adalah Jio. Dan gilanya semua aktivitas dewasa dari pria-pria yang datang ke apartemennya itu direkam sama si Jio ini tanpa izin. Buat apa? Buat dijual. Jadi ya ujung-ujungnya tuh nyari cuan ke situs-situs video online gitu ya, kalian paham lah. Dan semacam kayak OF gitu, OnlyFans dengan membership sekitar 150 yuan atau 300.000 rupiah tuh. Ya 11-12 sama kasus di Messaging kemarin tentang model OF juga tuh kan. Buat yang belum nonton bisa nonton yang ini nanti ya. Unit apartemen dari Jio ini sebenarnya kecil gengs, paling sekitar ukuran 3x4 meter. Ya macam kayak kos-kosan kali ya kalau di sini jatuhnya. Yang begitu masuk dari pintu tuh langsung kelihatan kasur sama ada dapur kecil dan segala macamnya. Yang membuat aktivitas apapun yang dilakukan di dalam situ ya kelihatan semua dari angle manapun. Video-video yang telah Jio buat itu rata-rata durasinya 6 hingga 15 menitan. Dengan angle kamera yang sama semua nih, diambilnya dari arah wastafel cucian piring yang kemungkinan handphone atau kameranya tuh dia umpetin di situ. Ya karena banyak banget video yang ditemukan dan memang dalam artian itu sengaja disebar untuk dijualin ya, pastilah akhirnya ada yang menonton dan merasa kayak lah
itu kan cowoknya si ini. Lah, itu kan teman gua. Lah, itu kan saudara gua. Lah, itu kan si influencer ini. Lah, itu kan suami gua. Pada heboh, gengs, pada mengenali pria-pria yang ada di video tersebut. Saking banyaknya, masa kagak ada yang kenal satupun kan nggak mungkin. Jadi yang pertamanya tahu itu adalah kenalan dari pria yang ada di dalam video tersebut, bukan pria yang melakukannya itu ya. Karena pria-pria yang datang ke apartemennya itu kan nggak tahu dia telah direkam sama si Gio. Direkamnya diam-diam dan telah disebar juga. Masalahnya balik lagi dalam video tersebut, kalau yang tadi kita bilang misalkan ada pria yang ketemu sama Gio terus ngelihat ternyata ini laki-laki nggak mau, habis itu kabur ya, sampai mukulin segala macam, itu kan nggak direkam ya, nggak bakal disebar juga sama si Gio, nggak dijual nih siapa yang mau nonton. Yang disebar dan diperjualbelikan itu kan yang sampai berhubungan tadi, yang lo pas orang-orang lihat kok mau-maunya, kayak kita nih berpikir kok dia mau-maunya ya. Jadi udahlah si pria-pria ini tuh malu ya videonya tersebar, begituannya kok juga sama anomali yang kayak apakah gak ada wanita beneran lain? Ditambah lagi, oke lah, mungkin ada yang kayak yang tadi gue udah bilang. Sebelum perjalanan ke apartemennya, si pria ini mungkin udah ngebet banget karena ngebayangin si Gio ini cantik dan sebagainya. Tapi pas ketemu kok beda. Namun karena udah kepalang tanggung, jadi hajar baik. Masalahnya banyak pria-pria ini yang ternyata hajar baiknya tuh nggak hanya sekali doang pada saat itu. Bahkan datangnya sampai 3 kali, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, begitulah kan berarti doyan. Kalau dibilang ketipu, yang pertama iya ketipu, yang selanjutnya kan berarti kagak ketipu nih, emang mau. Sampai tinggi suara kita. Yang pria-prianya dikatakan pada cakep-cakep guys, pada muda-muda, badannya sispek segala macam, yang lu bisa dapetin yang lain yang beneran cewek begitu loh. Makanya beritanya rame nih, orang-orang pada nanya kenapa sih nih orang pada aneh-aneh banget fantasinya ternyata ya. Karena memang setelah ditelusuri dari pria-pria ini ya, kebanyakan sih memang merasa semacam menjadi dijebak gitu ya, menjadi korban karena videonya diam-diam terus disebarkan. Tapi ternyata ada juga yang merasa bangga guys, karena kan ini kasusnya viral, rame gitu ya. Otomatis si pria ini jadi ikutan viral karena sebagai pria yang pernah merasakan sensasi dengan Hongji. Jadi bangga tuh mereka. Lah, apa kabar dunia? Ya hari gini kan namanya viral nggak mesti positif ya, negatif pun bisa jadi besar dan menguntungkan. Gio sendiri itu melakukan semua ini bukan hanya sekedar ngisi waktu luang atau memenuhi hasrat biologisnya aja yang memang menyukai sesama pria juga. Tapi memang dia tuh melakukan ini jatuhnya jadi pekerjaan ya, karena dari situ kan dia mendapatkan penghasilan. Jadi semua yang dilakukan itu memang sudah rapi dan terjadwal, gengs, terstruktur banget. Makanya sampai ada list pria yang dia buat kan, macam kayak sales atau list calon-calon target customer-nya gitu loh istilahnya. Dan dia membuat atau menciptakan sosok perempuan bernama Hongji ini tuh juga pakai effort. Karena biasanya tuh dia bangun tuh jam 5 pagi untuk dandan. Dimana makeupnya sendiri tuh katanya bisa memakan waktu 2 jam, gengs. Soalnya kan dia harus berkali-kali dempul tuh untuk menyembunyikan kontur wajah seorang laki-laki, kan biasa tegas gitu kan, biar bisa lancip kayak wanita. Terus dia juga pakai bulu mata, pakai wig, pakai burabusa begitu, berpakaian kayak wanita dewasa juga. Semuanya kan pasti butuh waktu, nggak mungkin cuma 5 menit kelar. Ya setelahnya udah siap, baru deh dia di depan laptop nih dan membuka aplikasi dating untuk webcam atau video callan dengan para laki-laki tersebut. Tapi mohon maaf nih, boleh julid nggak kita meskipun bindeng-bindeng sakit begini, tetap aja pengen julid begitu ya. Itu udah makeup lama-lama begitu dari jam 5 pagi, hasilnya kayak kue mochi begitu doang. Masih tetap serem gitu ya, tetap kelihatan laki. Mohon maaf nih mulut kita ya. Habis kita nggak habis pikir begitu nama kelakuannya orang. Dan gak jarang kalau dia lagi video callan sama targetnya ini, Gio itu tuh yang sudah berdandan jadi Hongji ya, pura-pura sambil sibuk sendiri gitu loh, beres-beres rumah sendirian, masak-masak segala macam. Jadi image seorang janda yang lagi sendirian di rumah ini sangat terbangun banget. Alhasil laki-laki yang melihatnya itu jadi kayak pengen melindungi dan mampir nemenin ke rumah cenah. Atau buat laki-laki yang lebih muda tuh yang menambahkan sosok keibuan, jadinya juga kepincut, bisaan aja ini. Karena dari pria-pria yang telah tergait ini tuh memang banyak yang menyebut kalau si Gio itu semacam psikolog untuk masalah emosional. Ya walaupun pas datang ada yang langsung sikat baik begitu ya, tapi banyak juga yang sebelum gitu mereka curhat dulu gitu soal masalah hidup mereka, dan Gio di situ mendengarkan. Curhatnya juga kadang curhat-curhat sepele gitu. Mereka tuh curhat tiap pulang ke rumah tuh ngerasa capek karena harus selalu terlihat kuat, nggak boleh mengeluh sebagai laki-laki. Nah makanya si Gio di situ tuh memainkan psikis dari para pria-pria ini. Dibilang, udah kalau kamu sama aku nggak bakal ngejudge kamu. Kamu boleh cerita dan nangis sesuka kamu. Aku bakal selalu dengerin kamu. Pokoknya support mental yang seperti itu yang membuat pria-pria ini yang udah tahu kalau si Gio ini juga sebenarnya laki-laki ya, tetap menerimanya. Mereka nggak kabur, soalnya kebutuhan emosionalnya tuh terpenuhi. Makanya kan tadi ada yang sampai datang lagi. Lah doyan, memang butuh ternyata. Ya mana kalau gitu kan image-nya udah bukan ketipu lagi, berarti bener-bener mau sama mau. Ya intinya selain nafsu
palsu yang dibangun dari awal dengan profile picture atau video-video dengan filter yang bagus-bagus ya, setelah ketemu nih, emosional dan psikis dari para pria inilah yang dimainkan sama si Jio. Misalnya lagi nih, ada beberapa pria asing kan tuh para korbannya kan, foreigner ya mereka komunikasinya juga pakai bahasa Inggris dong. Nah, si Jio ini bisa bahasa Inggris, gengs, karena memang sengaja belajar bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan si pria-pria bule ini istilahnya. Padahal yang seperti kita tahu ya, kalau di China sana tuh bahasa Inggris sebenarnya sangat minim. Karena rata-rata orang kalau di sana berbicara pakai bahasa lokal mereka aja, susah berinteraksi dengan bahasa Inggris kalau kalian pergi ke China. Makanya berarti si Jio ini tuh effort banget sampai dia sendiri belajar bahasa Inggris gitu maksudnya. Nah, balik lagi nih, sebenarnya kalau bule itu kan pikirannya lebih terbuka ya. Dimana kebanyakan nih para bule-bule ngira di awal si Jio yang nggak jauh beda sama cewek-cewek open BO gitu. Mungkin tapi lebih soft selling aja. Abisnya mana ada sih orang yang mau dipakai dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan banyak orang gitu maksudnya ya. Dengan siapa saja gitu mau tanpa dibayar sepeser pun. Makanya kebanyakan si bule-bule ini tetap membawa uang yang ibaratnya yaudah nih gue bayar tapi lu layanin gue. Namun si Jio ini ternyata tetap menolak. Dia kekeh tuh nggak mau dinilai matre. Pokoknya halus banget cara mainnya yang membuat si bule-bule ini merasa Jio ini kok unik ya, kayak bener-bener butuh belayan laki-laki aja. Padahal mah diam-diam direkam dan dijual, uangnya mah lebih gede dari situ. Ujung-ujungnya lebih cuan. Kagak ada yang gratis di dunia ini kawan. Makanya pas videonya itu lama-lama kesebar ya, pria-pria yang ada di dalam video itu yang mereka pada nggak tahu telah direkam langsung ngelapor ke polisi. Yang dari semua laporan yang dibilang lokasi perekaman video tersebut ya ada di unit apartemennya yang ada di daerah Nanjing, gengs. Makanya berita ini tuh jadi heboh banget dengan sebutan Nanjing Sister Hong, Sister Red, atau Uncle Red tadi. Dan karena telah adanya banyak laporan, Jio pun ditangkap pada tanggal 5 Juli 2025 kemarin dengan dugaan penyebaran video plus. Jadi permasalahan di sini nih karena si Jio itu menyebarkan konten ilegal ya. Jadi kayak mendistribusikan video plus secara ilegal. Bukan karena pembohongan identitasnya dia yang sebagai laki-laki, mengakunya sebagai wanita kepada pria-pria ini. Dan dari ribuan list nama pria yang ditemukan di apartemennya tadi tuh, polisi cuma bisa memverifikasi memanggil 200 orang untuk diminta keterangan. Karena beberapa lainnya tuh ya tidak mau memberikan kesaksian perkara malu. Pokoknya selain list nama pria, di unit apartemennya itu juga polisi menemukan ada 7 wig rambut dengan bentuk yang berbeda-beda, ada 23 lipstick beraneka warna, berabusa, dan yang paling penting sebuah handphone yang memang Jio gunakan untuk merekam, yang isinya banyak banget itu videonya. Dan setelah diselidiki, ternyata Jio ini tuh dulunya punya istri yang pernah menikah dan punya 1 anak loh. Namun istrinya sudah meninggal dan anaknya sudah besar tinggal di luar negeri. Semenjak itulah dia hidup sendiri. Dan memang basicnya mungkin dia punya kelainan seksual juga ya, yang mana dalam kesendiriannya itu, makanya dia mulai berpikiran sebuah ide gila untuk menyebarkan video tadi yang memang sudah akhirnya dia mulai dari tahun 2022. Makanya waktu kasus ini tuh naik ke kepolisian, file videonya tuh udah banyak banget, soalnya di total dari 3 tahun ke belakang. Nah, dengan banyaknya video yang ditemukan, di mana di situ terlihat si Jio ini kan berarti berhubungan dengan pria yang banyak banget gonta-ganti terus. Pastinya hal tersebut tuh beresiko terkena atau menyebarkan penyakit menular. Nah, Jio sendiri itu sedang dilakukan pengecekan mengenai kondisinya apakah dia bersih atau tidak. Masalahnya, dari 200 pria yang tadi sudah diminta keterangan, ada beberapa yang ternyata memang terindikasi terkena HIV. Nah, untuk hal ini sendiri belum bisa dipastikan ya, apakah penyakit itu tuh didapatkan dari mana? Apakah dari awal si pria ini sudah terjangkit atau karena berhubungan dengan si Jio atau dari mana? Soalnya kalau di China sendiri, menyebarkan penyakit menular seksual itu tuh ada hukum pidananya loh. Hukumannya tuh bisa antara 3 tahun sampai hukuman mati. Tergantung seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dari penyebaran penyakit tersebut. Makanya kalau terbukti nih si Jio punya penyakit si HIV ini dan mengeluarkan ke pria-pria tadi ya, hukumannya bisa bertambah. Gak cuma sekedar penyebaran video ilegal aja, tapi juga penyebaran penyakit berarti. Makanya polisi menyampaikan kalau ada korban yang misalkan ngerasa khawatir tertular penyakit nih gara-gara habis main sama si Jio, mereka bisa melakukan tes mandiri dan melaporkannya nanti. Misalkan yang sebelum-sebelumnya nggak mau diinterogasi, ya udah tes mandiri aja. Kalau misalkan terbukti positif gitu, lapor. Karena berita ini tuh benar-benar viral di sana, gengs. Dan video yang tadi diperjualbelikan, jatuhnya tuh kayak klik tuh ngomongnya apa sih? Kayak udah tersebar luas terang-terangan gitu loh. Klik gitu, maksudnya apa sih klik? Kok kita tahu-tahu kagak bisa bahasa Indonesia, klik itu bocor begitu. Jadi kayak bisa diunduh dilihat semua orang, udah nggak usah bayar-bayar lagi, tapi kagak usah ngeliat lu. Astagfirullahaladzim, geli yang ada. Dan pria-pria tersebut yang emang udah gila yang malah jadi bangga gitu gara-gara kasus ini viral, tapi ya kebanyakan
rata-rata sebenarnya pada malu. Apalagi yang sebenarnya ternyata dia udah punya istri, sampai dicerain sama istrinya. Terus ada juga yang udah tunangan, ya jatuhnya batal nikah. Ada juga yang dipecat dari pekerjaannya, karena gimana ya, muka mereka terpampang nyata gitu berbuat hal yang tidak senonoh dengan anomali Gio. Yang mana para netizen udah pada nonton tuh, pada komen kan, mereka ini pakai mikir secara logika nggak sih kalau mereka ini sebenarnya bisa kabur? Karena kan memang banyak ternyata yang setelah ketemu bentukannya kayak tung-tung-tung sahur begitu ya, kagak jadi gitu pulang. Loh kok tapi ini malah tetap melanjutkan gitu, yang padahal tadi ternyata si pria ini udah punya istri atau si pria ini udah punya tunangan. Yang jadi pertanyaan adalah, lah berarti kan itu pada emang mau cowoknya ya, istri sama tunangannya kan lebih cantik daripada si Gio. Ya makanya si pria-pria tersebut jadi bulan-bulanan netizen, makanya malu. Kalau udah begini salah siapa? Salah gue, salah teman-teman gue. Ya makanya gengs, memang setiap manusia itu kadang punya sisi gelap yang terkadang kayak nggak masuk logika gitu, sulit untuk kita percaya. Makanya dari awal Babu selalu bilang, apa kabar dunia? Sudah gila. So itu majikan rangkuman kasus viral lagi diobongin sama banyak orang. Jadi misalkan kalau kalian lihat meme muka anomali ini atau ngelihat gambar unit apartemen ini, nggak rooming lagi ya, tahu lagi ngomongin apa. Dimana semua ini adalah tentang kasus pria China yang berpura-pura menjadi wanita dan korbannya si para pria ini. Ujung-ujungnya sebenarnya mereka tahu mereka telah ditipu gitu dengan si Gio ini yang menyamar sebagai wanita dan punya pilihan juga untuk pulang, tapi malah memilih lanjut. Jadi emang banyak orang gila. Dan dari berita yang dibilangnya korbannya 1.600-an itu sebenarnya list pria yang memang sudah ketipu datang ke apartemennya, tapi memang nggak semuanya mau lanjut. Ada yang memilih pergi gitu pulang. Cuma angka pastinya masih dalam penyelidikan. Yang jelas kalau yang lanjut dan ada videonya itu udah sampai 200-300-an ya, yang mana itu juga udah banyak banget dong. Aja gile. Dan dengan orang yang sebanyak itu, diantaranya terindikasi mengidap HIV yang membuat kasus ini tuh menjadi semakin panas lagi. Pokoknya sedang ditelusuri lah sumber penyakitnya ini tuh dari mana. Ya begitulah majikan ya, pelajaran buat kita semua nih untuk jangan mengikuti hawa nafsu sesaat aja begitu. Sing eling, jangan serahkan dan jangan maruk juga, semua maunya mah diembat yang bentukannya kayak tung-tung-tung sahur gitu, main pedangan tung-tung-tung juga dijabanin begitulah. Kata gua mah istighfar begitu. Ya udah terima kasih semuanya ya. Halo, masih batuk kita, mau doain sembuh ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau hari ini ngomongnya agak belibet-belibet karena kita juga ngomong masih agak susah mengeluarkan suara. Mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.